Ibu jual dawet, wah terlambat berarti. Coba kasih tahu guys, ibu jual dawet itu gak ono. Sih, tak takut Mbak E dulu ya. Tak pura-pura beli. Si pasti masih sama Mbak E juga tahu kan? Gak ono ya Mas ya, yang penjual dawet itu kan? Gak tahu Mas. Belum pernah dengar? Ayo, nabrak. Gak tahu. Loh, bapak-bapak yang tadi jual ini juga gak ngerti. Mbak, sambil nunggu live saya tak tumbas bakso. Suami saya takut Mas. Lap. Wawancarain kok dibawa polisi. Loh, bukan ngomong masalah itu. Saya ngomong masalah ini, nanti juga ke sebelah. Ya. Ini aku mau sing dek kono ngene. Langsung dibawa polisi. Sing di sih? Iku laporanku wawancara sopo Mas? Wawancara apa? Loh, kok ada yang aneh dibawa polisi? Wawancara apa? Aku loh mekate wawancara, Mbak. Kalau misalnya di hari biasa rame apa enggak sebenarnya ini kalau nggak ada pertandingan? Rame. Nah, agak heran ya guys ya. Gak paham bos. Mas takon opo? Bener akeh wong mabuk-mabuk. Emang ada Mbak orang mabuk-mabuk ngantemi polisi? Ya banyak kalau itu ya. Yo, jenenge main iku yo akeh. Dangdutan ae akeh, yo opo? Tapi nggak semuanya lah, pasti cuma satu. Nggak terlalu sih kalau yang kaki lima itu supporter itu nggak ngerusak sampai ngerusak. Ya karena mereka sebenarnya rame keluar itu kan gara-gara di dalam tuh Iya. gas air mata. Gas air mata. Kalau orang jualan-jualan nggak kena dampak. Orang Arema yang supporter yang Gak anarkis kan nggak mereka habis itu. yang Tuh ya diluruskan ya, Arema tuh gak anarkis. Kalau misalnya ada 1-2, ya itu orang yang gak kenal ya Pak ya. iya. Tuh, jadi Bapak itu loh. Nggak ono bakul dawet, sing ono bakul cawet. Ngerti cawet? Ngerti ora cawet? Halo, assalamualaikum Kin. Iki tolong sebar luasno di grup-grup supporter Aremania, bu di arek Kurvasud, bu di arek Texas, bu di arek endi wis. Pokok serbarno, nok konco-koncomu bareng. Hati-hati gawe para supporter saiki. Saiki wis akeh sing diculik siji-siji. Makane lek ono polisi teko, hati-hati ono sweepingan pokok indine saiki. Polisi nyulik siji-siji. Pokoknya ono polisi teko lek iso gerudukan arek ake langsung wis. Hati-hati yo, sweepingan sak Malang iki. Sweepingan geden-geden. Jarang-jarang kalau ini. Iya, perang. Arah-arah ngawur ke motor. Mati lek kena motor. Mati. Tuh kan sikat. Mati kena iki. Oh, benar saya. Lo mati kena bro. Lo tak nyanyor tenang bro. Siap-siap pasien akeh dong. Siap-siap pasien akeh. Iya, coba lagi gini. Woi, gas air mata ngintot. Akhirnya cilik goblok. Aku mulai mandi jancuk. Piye to maksude? Lewani yo ijen karo aku kene lho. Kepung gas air mata. Nggak bisa mulai, nggak pulang kita nggak pulang. Kena gas air mata kabeh, peri sak stadion.
Ini gak iso mulai Mas Yan. Arek cilik dilepono kene kabeh. Gas air mata soalnya. Gue kira itu anjing. Jancok polisi jancok ye. Tuh ada kota lagu ijen tuh. Lewat ijen kalau aku gatal. Spirit, lead me where my trust is. You are my voice, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Iki nontok berarti ya, iki nontok. Iki nontok pancene mati iku. Biadab. Biadab. Kalau cinta begitu. Kalau cinta begitu. Cuma berdua. Aku kecerakan. Aku kecerakan. No ceritanya ada cili-cili. Ceritanya ada cili-cili. Biadab. 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 Aku ceritanya ada cili-cili. Ceritanya ada cili-cili. Aku dijerokono. Aku dijerokono. Biadab. 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 Aduh ini aku biadab. Biadab. Tidak ada sepak bola seharga nyawa, teman-teman. Satu saja sudah terlalu banyak, apalagi ratusan, seperti yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Sehabis peluit panjang Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, sebuah peristiwa hitam yang sehitam-hitamnya terjadi. Hingga saat ini menurut pemerintah 131 manusia kehilangan nyawa. Bukan karena bencana alam, bukan karena pandemi, bukan karena kecelakaan, apalagi perang. 131 nyawa melayang dalam situasi normal dan sehari-hari dalam sebuah pertandingan sepak bola. Malam ini saya berada di Gelora Bung Karno, stadion sekaligus monumen yang sangat bersejarah bagi bangsa ini.
saksi beragam peristiwa penting olahraga, budaya, juga politik. Tapi kita semua tahu benar, di sini, di Gelora Bung Karno ini, adalah rumah bagi mereka yang benar-benar mencintai sepak bola. Saya mengundang korban, saksi mata, otoritas dan pencinta sepak bola untuk mengurai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini sebatas konsekuensi dari fanatisme yang kebetulan meletup-letup, ataukah ini dampak dari sesuatu yang jauh lebih sistematis? Hari ini kita bicara lebih dari sepak bola. Mata najwa tragedi Juruhan, usut sampai tuntas. Sebenarnya nggak ada inisiatif mau turun ke lapangan. Saya ini mau pulang. Saya mau kerja setelah pulang dari lihat Arema. Itu saya sempat memang tidak 90 menit saya tidak langsung pulang, itu saya menunggu di pintu keluar agak sepi dikit. Sambil menunggu, ternyata ada keributan itu. Nah, keributan, ada tembakan gas air mata ke tribun, Pak, waktu itu. Ke tribun, itu kalau nggak salah sekitar tribun 6, kalau nggak tribun 7. Setelah itu, saya bergegas berdiri, saya mau keluar. Sebelum takutnya saya tambah tidak bisa keluar, tidak jadi kerja. Setelah itu ternyata saya terkena, Pak, terkena gas air mata. Yang saya rasakan mata saya perih, saya tidak bisa buka mata saya. Saya cuma mendengar saudara-saudara saya Aremania minta tolong. Anak kecil, Pak. Anak kecil minta tolong. Suara ibu-ibu itu minta tolong. Di situ yang membuat saya inisiatif mau turun ke lapangan, cuma memohon sama aparat kepolisian tidak meneruskan tembakan itu. Gimana, Pak, ya? Kita sama-sama satu Aremania, satu jiwa, Pak. Dia merasakan sakit, saya juga merasakan sakit. Saya turun, coba saya ngomong baik-baik sama Pak Polisi. Pak Polisi, tolong jangan tembakan gas air mata ke tribun. Di situ banyak anak kecil. Bagaimana teman-teman Aremania? Boleh saya minta tanggapannya? Oke. Ya, terima kasih Mbak Nana. Andi Peci, matur nuwun sekali lagi atas supportnya, juga citanya kepada kami. Yang pertama yang perlu kami garis bawahi, kami sepakat untuk masalah yang kemarin tragedi Kanjuruhan 1 Oktober ini bukan takdir. Saya sepakat. Itu adalah sebuah hal yang sangat persistem dan bukan musibah. Saya sepakat itu. Dan yang kedua, poin kedua, perdamaian tidak perlu ditampilkan. Saya sepakat. Biarlah ini kalau memang nanti wayai lah. Wayai. Terus yang ketiga, untuk masalah Cak Andi Peci dan teman-teman bonek mau ke Kanjuruhan untuk bersama-sama mengawal kasus tuntas atau hadir di sana. Sebelumnya mohon maaf Cak Andi, tanpa mengurangi rasa hormat panjenengan semua dan semua teman-teman bonek, kalau pertandingannya tidak melawan Persebaya, kami persilakan. Tetapi ini kan melawan Persebaya, kami tidak ingin nantinya ada semacam friksi yang tidak di tingkatan grassroots. Oke lah, kami bisa menerima, tapi tingkatan grassrootsnya friksinya kan beda-beda, Cak. Kan gitu, Cak. Ya. Untuk usut tuntas bersama, mohon maaf sekali lagi. Kami sudah berusaha, kami sudah bergerak, ya. Kami sudah bergerak, minta tolong, bukan hanya kepada bonek, seluruh supporter di Indonesia. Kami doakan kami saja, support kami agar ini tim independen ini sudah bisa berjalan dan membuka fakta yang sebenarnya nanti berjalan beriringan dengan tim independen yang dibentuk oleh Prof. Mahfud MD. Kita fokus untuk tragedi ini aja, fokus untuk tragedi, fokus untuk usut tuntas semuanya. Nah, doakan kami Aremania, salam hormat kami Aremania kepada seluruh supporter yang ada di Indonesia. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semua, ya. Kami fokus untuk bekerja. Seperti itu, Cak.
Sama-sama Mbak mengusut Nana tuntas. juga. Sama-sama mengusut tuntas. Iya. Ada yang mau disampaikan tambahan? Ya terakhir. Ya. Jadi Ya. pasca pertandingan antara Arema dengan Persebaya itu biasanya tradisinya gitu. Tradisinya itu kan supporter menyambut. Kami biasanya harusnya kami waktu itu menyambut tim Persebaya di pintu masuk Persebaya dengan puluhan ribu yang sudah ada di sana. Sudah ada puluhan ribu di gerbang masuk di Waru, Bundaran Waru itu ada puluhan ribu supporter di sana untuk menyambut timnya Persebaya menang. Gitu. Tapi waktu itu akhirnya teman-teman membuat pilihan ketika mendapatkan informasi banyak korban yang meninggal dunia waktu itu. Mereka semuanya pulang. Tidak ada sambutan sama sekali waktu itu. Itu yang terakhir. Itulah ya. Artinya sebenarnya enggak, supporter itu punya hati nurani sebenarnya. Itu tinggal dikelola dengan baik saja lah. Ya. Ada pemerintah itu. Luar biasa. Iya. Salam Ya, hormat terima kasih. teman-teman bonek. Oke. Salam hormat Oke. teman-teman bonek. Selain Mbak Nana. Cak Andi Peci, Ada lagi. kita juga ada kehadiran teman-teman dari Jakmania dan juga teman-teman Viking. Boleh kita kasih tepuk tangan dong? Jakmania dan juga supporter Persib. Boleh saya minta perwakilannya untuk bicara? Ada Mas Irlan tadi ya? Ada di mana? Ya, silakan Mas. Kemudian teman-teman Viking ada Mas Arlan dan Mas Heru Joko tadi saya dengar. Betul? Yes. Silakan Mas. Yang akan mewakili Mas Arlan atau Mas Heru Joko, silakan. Silakan teman-teman dari Jakmania. Silakan. Mas Irlan ya. Bagaimana Mas Irlan catatan teman-teman Jakmania atas kasus ini? Pertama, kita hampir semua supporter pasti sepakat ya. Banyak banget catatan buat teman-teman supporter karena kasus gas air mata, kasus korban jatuh di teman-teman supporter itu pernah kita ngalamin. Kita pasti di sini pernah ngalamin puluhan tahun lah kita menjadi supporter dan ini memang bukan sekali dua kali kita ngalamin. Jadi kalau mau dibuka catatan pasti banyak banget catatannya. Dan selalu para pengamat dan selalu pihak kepolisian, PSSI, bahkan pejabat ngomong kalau teman-teman turun ke lapangan, kenapa nggak yang turun ke lapangan saja itu yang ditindak? Kenapa harus yang di tribun? Gitu. Padahal di tribun jelas banyak wanita, anak-anak, di mana mereka di tribun itu orang merasa aman gitu. Tapi ketika ditembak gas air mata dan pintu itu terkunci, ya sudah selesai. Ya pembunuhan massal ini sepertinya Mbak, memang gitu. Dan ya saya sepakat ini bukan takdir, ini ada kesalahan dan ada yang harus bertanggung jawab gitu. Nah terus begini Mbak, kemarin ketika saya dihubungi sama Mata Najwa untuk episode tragedi Kanjuruhan ini, terus terang Mbak, saya mau bikin grup WA ngumpulin teman-teman supporter ini, tangan saya gemeteran Mbak. Baru kali ini saya ngumpulin teman-teman bonek, Viking, Aremania, The Jack, terus yang lebih salutnya lagi saya itu ngumpulin teman-teman PSIM Jogja, Persis Solo, sama satu lagi apa ya, PSS Sleman. Dan ada teman-teman Madura, ada, saya bilang, teman-teman, sorry ini jangan sampai berantem yo. Kalau berantem aku yang ditangkap duluan karena aku yang bikin. Tapi ternyata Mbak semua menyambut dengan baik. Artinya apa? Artinya supporter ini kan juga manusia. Kita ini kan bukan binatang Mbak. Kita itu punya hati nurani juga gitu. Masalah perdamaian biarkanlah, nanti pasti akan tercipta sendiri tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat gitu. Tetapi paling tidak ini kita duka kita semua ini tuntutan supporter semua kita berada di belakang Aremania. Ya kita semua berada di belakang Aremania. Karena kalau kita sekarang berdiam diri, besok itu bisa terjadi pada kita. Gitu Mbak Nana. Terima kasih. Terima kasih Mas Helmi. Apakah masih terhubung dengan teman-teman Aremania di Malang? Kalau masih terhubung saya ingin minta. Ya masih, siap. Silakan Mas Dadang. Oke. Terakhir. Oke, Mbak Nana, satu, oke. Oke, terakhir ya.
seperti yang saya sampaikan, saya ingin klarifikasi. Tidak ada penolakan teman-teman bonek ke Malang. Itu yang perlu klarifikasi. Teman-teman Greenot juga sudah ke Kanjuruan, meskipun tanpa izin, sudah kami persilakan ya. Cuman untuk permasalahan untuk lain-lainnya, tolong kami masih berduka. Kami masih berduka. Biarkan kami melalui masa duka ini sampai 40 hari. Setelahnya baru kita komunikasi. Seperti itu. Jadi tidak ada penolakan atau apa ya. Terus untuk masalah yang kami tolak bukan masalah kehadirannya, tetapi adalah masalah usut tuntas. Biarkan kami Aremania yang bekerja tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi kalau kehadiran teman-teman bonek mau ke sini, monggo. Tapi kemarin juga sudah ke sini, banyak karangan bunga teman-teman bonek itu yang ada di Kanjuruhan, banyak. Kami sekali lagi terima kasih, kami aturkan terima kasih. Jangan dipeci, berilah kami waktu 40 hari untuk kami berduka dulu. Kami melewati masa duka ini, kami juga ingin bekerja fokus. Nantinya pasti kalau semua sudah terbuka lebar, kami sepakat dengan semua supporter di Indonesia, revolusi PSSI itu adalah jalan satu-satunya untuk merubah persepak bolaan di Indonesia. Percuma ganti ketua PSSI, tapi kalau orang-orang di belakang-belakangnya masih itu-itu aja. Liga tetap akan seperti ini. Percuma ganti sekjen PSSI, tapi kalau di belakang orang-orangnya seperti itu. Liga Indonesia, timnas kita masih seperti ini aja. Baik. Itu aja Mbak Nana. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh supporter Indonesia. Ada Mas Heru Joko, Kang. Terima kasih, Kang. Alhamdulillah sudah ada duduk satu tribun. Mudah-mudahan suatu saat kelak Aremania dan bonek bisa duduk satu tribun juga. Dengan semuanya tanpa terkecuali. Termasuk dengan teman-teman Seman pun mudah-mudahan kita nanti suatu saat bisa duduk satu tribun juga. Kita sama-sama satu daerah kita, daerah Merah Putih. Kita masih di naungan Garuda Indonesia. Kita masih dalam satu NKRI. Apalagi teman-teman dari Persebaya, kita masih satu Jawa Timur. Gubernur kita juga sama. Oke? Terima kasih Mas Jadi Dadang. Berproses. Kirim Jadi sekali salam. lagi tanpa Terima kasih Mas tempat Dadang. semuanya. Salam Ya, hangat terima untuk kasih. teman-teman Aremania. Sama-sama Mbak Nana. Bela sungkawa mendalam Teman-teman kami. semua, salam hormat kami semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Salam satu NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sudah harus menutup, tapi saya ingin kasih kesempatan kalau ada satu orang yang mau bicara, satu saja yang mau bicara mewakili, karena saya tahu pasti ada unek-unek di dada. Silakan, satu saja. Sambil saya bersiap-siap, kita akan menutup dengan catatan Najwa bersama Efek Rumah Kaca. Silakan Mas. Oke, saya nggak perlu kenalan. Jadi saya masyarakat umum sudah bukan supporter. Nah, boleh berdiri Mas? Kalau saya punya duit banyak hari ini, saya akan ajak teman-teman semuanya ke Jerman. Kita usut tuntas itu supporter yang ada di Jerman. Kenapa berkatanya jujur banget gitu ya? More than 100 killed by the police gitu ya. Itu mereka kok jujur banget. 100 lebih manusia yang dibunuh oleh polisi. Kenapa kita harus mengusut mereka? Karena kita harus belajar jujur kepada mereka. Nah, sedangkan yang kita harapkan untuk mundur, yang kita harapkan untuk ngatur tapi nggak becus, itu nggak mundur-mundur, malah abang kita yang tercinta yang mundur. Dan saya sepakat dengan perkataan LBH tadi, perwakilan LBH ketika masih ada Pak Mahfud. Kita ini dari kemarin itu banyak diselamatkan oleh diksi oknum. Akhirnya setiap ada kesalahan, jadi institusi tidak terlibat, karena cukuplah itu mah oknum. Akhirnya mereka melakukan kesalahan lagi. Maka yang tugasnya mengamankan tapi malah harus diamankan, itu harus kita amankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa di GBK malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya boleh minta tepuk tangan khusus untuk teman-teman yang datang dari Malang. Mbak Isa, terima kasih. Salam hormat untuk Ibunda. Mas Yohanes, terima kasih. Terima kasih Mas Dani. Terima kasih. Teman-teman, saya akan bacakan catatan.
Dan setelah itu kita akan lanjut dengan apa yang tadi teman-teman bisa suarakan sama-sama. Ini catatan Najwa, kita kasih tepuk tangan untuk efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Kematian dengan sendirinya sudah menyesakan. Tapi ada yang lebih brutal dari kematian, yaitu kematian tanpa pertanggungjawaban, apalagi jika disertai penyangkalan. Bangsa ini tidak boleh membiarkan ratusan nyawa melayang begitu saja. Agar tidak ada ayah dan ibu, adik dan kakak, kerabat dan tetangga yang meratap sendiri di pojokan. Sebab teman terbaik bagi para korban bukanlah ucap kedukaan, melainkan pengakuan bersalah dan pertanggungjawaban. Usut sampai tuntas, usut sampai tuntas, sampai semua yang memang harus bertanggung jawab menerima harganya. Ini bukan lagi urusan sepak bola. Ini sudah menjadi urusan semua yang waras dan berhati manusia. Ini juga bukan dendam kusumat, melainkan rindu yang semakin tak tertahankan akan tegaknya keadilan. Kita bersama Aremania, kita bersama mereka yang tak ingin hidup yang tercinta berakhir dengan sia-sia. Saya Najwa Shihab. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Tidak ada regulasi yang mengatur soal itu. Statuta PSSI tidak mengatur soal itu. Baru saya yang terakhir Undang-Undang 11 tahun 2022 barusan ada istilah supporter itu hak dan kewajiban, tapi peraturan presidennya, peraturan menterinya tidak ada sama sekali. Kita tuh tidak diakui sebenarnya oleh negara dalam hal sepak bola, kira-kira seperti itu. Tadi ya, saya katakan kalau diperkenankan akan ke Malang begitu ya? Iya, tapi kan enggak, ini saya menulis itu dua hal saja. Dua hal saja. Yang pertama bela sungkawa dan tuntutan sama-sama usut tuntas. Iya. Bagaimana teman-teman Aremania? Ya. Boleh saya minta tanggapannya? Oke. Ya, terima kasih Mbak Nana. Andi Peci, matur nuwun sekali lagi atas supportnya, duka citanya kepada kami. Yang pertama yang perlu kami garis bawahi, kami sepakat untuk masalah yang kemarin tragedi Kanjuruhan 1 Oktober ini bukan takdir. Saya sepakat. Itu adalah sebuah hal yang sangat tersistem dan bukan musibah. Saya sepakat itu. Dan yang kedua, poin kedua, perdamaian tidak perlu ditampilkan. Saya sepakat. Biarlah ini kalau memang nanti wayai lah. Wayai. Terus yang ketiga, untuk masalah Cak Andi Peci dan teman-teman bonek mau ke Kanjuruhan untuk bersama-sama mengawal kasus tuntas atau hadir di sana. Sebelumnya mohon maaf Cak Andi, tanpa mengurangi rasa hormat panjenengan semua dan semua teman-teman bonek. Kalau pertandingannya tidak melawan Persebaya, kami persilakan. Tetapi ini kan melawan Persebaya, kami tidak ingin nantinya ada semacam friksi yang tidak di tingkatan grassroots. Oke lah kami bisa menerima, tapi tingkatan grassrootsnya friksinya kan beda-beda Cak. Kan itu Cak. Ya. Untuk usut tuntas bersama, mohon maaf sekali lagi. Kami sudah berusaha, kami sudah bergerak ya. Jadi kami sudah bergerak minta tolong bukan hanya kepada bonek, seluruh supporter di Indonesia.
kami doakan kami saja, support kami agar ini tim independen ini sudah bisa berjalan dan membuka fakta yang sebenar-benarnya nanti berjalan beriringan dengan tim independen yang dibentuk oleh Prof. Mahfud MD. Kita fokus untuk tragedi ini aja, fokus untuk tragedi, fokus untuk usut tuntas semuanya. Nah, doakan kami Aremania, salam hormat kami Aremania kepada seluruh supporter yang ada di Indonesia. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semua, jangan kami fokus untuk bekerja. Seperti itu, Dak. Sama-sama Mbak mengusut Nana tuntas. juga. Sama-sama mengusut tuntas. Iya. Ada yang mau disampaikan tambahan? Ya terakhir. Jadi Ya. pasca pertandingan antara Arema dengan Persebaya itu biasanya tradisinya gitu. Tradisinya itu kan supporter menyambut. Kami biasanya harusnya kami waktu itu menyambut tim Persebaya di pintu masuk Persebaya dengan puluhan ribu yang sudah ada di sana. Sudah ada puluhan ribu di gerbang masuk di Waru, Bundaran Waru itu ada puluhan ribu supporter di sana untuk menyambut timnya Persebaya menang gitu. Tapi waktu itu akhirnya teman-teman membuat pilihan ketika mendapatkan informasi banyak korban yang meninggal dunia waktu itu, mereka semuanya pulang. Tidak ada sambutan sama sekali waktu itu. Itu yang terakhir. Itulah yang artinya sebenarnya enggak, supporter itu punya hati nurani sebenarnya. Itu tinggal dikelola dengan baik sajalah. Ada pemerintah itu. Silakan.